Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan The Brondol kepada The Brondol adalah seorang petani yang ingin membuat kecambah sendiri, mau ditanam sendiri. Kemudian beliau memberikan sebuah gambaran bahwa kalau ini dura, kita tanam dura, berarti kan dura semua Pak Pendi. Saya bilang itu nggak tepat. Jadi seperti ini. Jadi di dalam kelapa sawit itu ada 3 jenis. Saya kembali lagi menerangkan bahwa ada dura, ada pisifera, dan ada tenera. Dura yang dia buahnya besar, cangkangnya tebal dan berat. Kemudian ada pisifera yang dia buahnya sedang, cuma cangkangnya tipis atau bahkan nggak ada. Yang ketiga adalah tenera yang banyak sekarang ditanam menjadi bibit-bibit bersertifikat. Lah, yang memiliki cangkang yang sedang dan daging buah yang tebal. Artinya yang banyak sekarang bibit-bibit bersertifikat. Lah, pertanyaannya adalah sumbernya. Bagaimana kalau brondolan ini adalah dihasilkan dari buah yang dura? Apakah dia dura? Belum tentu, tapi ini kan dura Pak Pendi. Jadi dalam satu tanaman kelapa sawit ini, ketika dia tandan buah segarnya ini dura, maka semua janjangnya ini adalah dura. Karena bahwa secara genetik, tanaman kelapa sawit yang misalnya ini, yang ada di samping saya ini adalah dura, maka seluruh brondolannya adalah dura. Adalah dura, semuanya dura. Kemudian kalau seandainya ini pisifera, ya pisifera semua. Kalau dia tenera, ya tenera semua, seluruh satu tanaman ini. Tapi bagaimana dengan kondisi brondolan ini ketika kita tumbuhkan? Mungkin kita udah banyak membahas di dalam bibit cabutan ya. Nah sekarang kita logikanya ini nih. Kalau brondolan ini adalah dura, kemudian kita tumbuhkan, anaknya apa? Kembali lagi para planter dan para petani semua. Bibit aslinya misalnya ini dura. Tapi bahwa dura ini adalah dia sudah ketika ditanam apakah dia dura? Tidak, tidak. Karena bahwa tanaman di sekeliling kita nggak ngerti. Itulah gunanya bibit bersertifikat. Yang mahal itu adalah riwayatnya. Melalui sekian lama penelitian, maka menghasilkan 100% tenera. Akan ada dura atau pisifera itu penyimpangan genetiknya itu hanya 0,0 sekian persen saja. Tapi bagaimana kalau ini adalah dura? Ketika ditanam ke lapangan, apakah menjadi dura? Jawabannya tidak. Karena bahwa ini dura, sudah tanaman dura ini bisa diserbuki oleh tenera dan oleh pisifera, di mana bahwa bibit ini berada di satu lapangan tertentu ini. Jadi tidak akan menjadi indukan aslinya atau tidak menjadi dura seperti induknya, itu enggak. Maka oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, kalau seandainya ini ditanam, maka bisa jadi dura, bisa jadi tenera, bisa jadi pisifera. Pak Pendi, tapi kan ini dura, benar, ini dura itu benar. Kemudian para planter dan para petani semuanya yang berbahagia, hati-hati dengan ketika kita mau berbisnis kecambah. Bahwa regulasi ataupun aturan perundang-undangan di jual beli kecambah sudah diatur dalam permentan yang sangat jelas di dalam undang-undang. Maka tidak sembarangan orang akan menjual beli kecambah. Jika Anda, para petani, ingin menjual kecambah, maka Anda akan melawan undang-undang dan akan bertentangan dengan undang-undang. Maka para petani dan para planter semuanya sekarang sudah sangat membumi harga bibit yang bersertifikat. Kecuali kalau Anda ingin menanam sendiri, buat sendiri, tanam sendiri, sampai dengan hari ini tidak ada masalah. Namun, sekali lagi, bahwa di dalam sebuah bibit yang dalam sebuah bibit, misalnya kita ngambil nih, satu bibit yang ini tumbuh, itu tidak bisa dibedakan mana dura, mana pisifera, mana tenera, itu nggak tahu. Maka di dalam sebuah penanaman, di dalam sebuah penjualan sebuah bibit ini, baik misalnya dari kecambah dijual, maka kita tidak bisa menentukan kalau yang bersertifikat jelas bahwa ini yang dijual adalah 100% tenera. Namun ketika dia udah jadi kecambah bibit seperti ini di lapangan, kita nggak akan tahu
di lapangan kita itu ambil kentosan, apakah ini Dura Piscifera tenera, nggak tahu. Karena di dalam sebuah riset, di dalam beberapa kecambah yang bersertifikat, maka dia di riset memang benar-benar tenera semuanya. Kemudian para planter dan para petani semuanya, satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam penjelasan berkaitan dengan kecambah ini, ataupun mau menjadi bibit, mau ditanam menjadi bahan tanam kita, yang harus kita pahami sekali lagi adalah bahwa yang mahal dari sebuah kecambah itu adalah asal-usulnya. Ketika asal-usulnya adalah bibit cabutan, kemudian sistem penyerbukannya tidak bisa kita ketahui, maka yang terjadi adalah bahwa bibitnya tidak jelas asal-usulnya. Sebuah analogi adalah bahwa kita punya pasangan, pengen cari orang perempuan yang cantik lah. Yang mahal dari sebuah orang yang cantik itu adalah asal-usulnya. Ketika cantik ada di pinggir jalan mungkin murah kali ya, mungkin murah. Namun ketika dia jelas asal-usulnya, nggak begitu cantik tapi anaknya bangsawan, mahal mas kawinnya. Lah, kita kembali lagi ke cambah. Yang mahal itu adalah riwayatnya. Karena bahwa riwayat ini akan menentukan bahwa ini adalah tenera, ini yang mahal. Karena butuh riset yang berkepanjangan, yang memang sampai dia diketahui potensi produksi dan sebagainya. Ini kecambahnya. Tapi kalau kecambahnya yang abal-abal, bahasa yang sekarang lagi ngetren itu abal-abal, belum tentu ini kecambahnya adalah tenera, belum tentu. Apakah dia adalah Dura? Ya belum tentu juga. Karena bahwa sekali lagi bahwa di dalam sistem pembuatannya, bahwa ini Dura, apakah dia Dura murni? Belum tentu Dura murni. Ini adalah Dura yang membawa faktor genetik yang lainnya yang bersifat random. Mungkin saja terjadi. Oleh karena itu para petani dan para planter semuanya yang berbahagia, bahwa ayo kita menanam bibit bersertifikat yang jelas asal-usulnya. Kemudian yang kedua adalah potensi produksinya jelas. Kenapa? Karena bahwa jangan hanya menakar kelapa sawit itu adalah hanya berdasarkan, oh ini BCR-nya tanaman ini 25 kilo, sana 25 kilo. Namun yang lainnya tidak 25 kilo. Yang penting adalah berapa tonase yang bisa dikeluarkan dari ladang itu. Mungkin kalau misalnya bibit yang tidak bersertifikat, kemudian dia potensi produksinya bagus, ya mungkin saja terjadi. Berarti ada pas lagi ngambilnya pas benar. Oleh karena itu para petani semuanya, semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita dan kebahagiaan tanpa syarat apapun. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.